Jadi framework AS/IT Strategic Planning bersama saya. Jadi yang pertama untuk hari ini saya mau goalsnya kita itu, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, saya harap kalian mampu menjelaskan nanti input frameworknya apa. Kemudian kalian mampu menjelaskan output frameworknya. Kalian mampu mengkategorikan metode yang mana metode internal, yang mana metode eksternal, internal dan eksternal bisnis. Dan yang terakhir kalian mampu mengkategorikan metode internal dan eksternal AS/IT. Kita lihat satu-satu. Jadi framework AS/IT Strategy itu adalah ada input. Jadi kita lakukan analisa di inputnya. Di situ ya kita akan banyak melakukan analisa dan kita akan banyak menggunakan metode-metode analisa di inputnya. Kemudian setelah inputnya ada, nanti ada output yang harus kalian hasilkan. Nanti berarti pertemuan-pertemuan terakhir kalian harus hasilkan seperti apa, nanti saya kasih lihat gambarannya. Jadi yang pertama kita lihat inputnya. Inputnya itu yang pertama adalah kita harus melihat internal business environment. Jadi kita harus melihat lingkungan bisnis internal dalam perusahaan tersebut. Apa sih itu, apa saja lingkungan bisnis internal? Jadi yang pertama bisa saja organization culture atau struktur organisasinya, atau bagaimana budaya-budaya dalam perusahaan tersebut, kemudian bagaimana sumber daya manusianya, kemudian asetnya apa saja. Kita juga harus lihat tujuan perusahaan, proses bisnisnya. Jadi entah itu dia perusahaan jenis apapun, kita harus melihat proses bisnis dari awal sampai terakhir. Kalau misalnya dia perusahaan manufaktur, mulai dari bahan baku, mulai dengan hubungannya dengan supplier, proses produksi, hingga distribusi ke customer. Itu dari segi lingkungan bisnis internalnya atau internal business environment. Yang kedua yang menjadi input dalam framework AS/IT Strategic Planning itu adalah external business environment. Jadi di external business ini banyak hal yang kita lihat, banyak faktor, banyak sudut pandang, banyak segi yang kita bisa lihat. Entah itu dari segi ekonomi, situasi ekonomi saat ini di negara tersebut, atau di daerah tempat perusahaan tersebut. Kemudian teknologi, termasuk di dalamnya bagaimana masa depan teknologi. Kemudian dunia politik, dari segi politik, sudut pandang politiknya, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah ini kan politik itu berhubungan di situ. Kayak misalnya ini tahun 2021, nanti kita akan melakukan proses pemilihan ulang di 2024, pemilihan presiden. Nah, dari situ kan kita bisa lihat kira-kira kalau presidennya ini apa sudut pandangnya. Kan setiap pemimpin itu pasti akan beda arah-arah prioritinya seperti itu. Kalau kayak kita bisa lihat kalau kayak Jokowi ya mungkin kita bisa lihat dia lebih ke infrastruktur. Jadi kayak hal-hal yang tentang distribusi semuanya lebih mudah. Nah, dari segi-segi seperti itulah kita bisa analisa. Kemudian kita juga bisa analisa dari segi hukum, bagaimana aturan-aturannya, misalnya termasuk di dalamnya aturan ketenagakerjaan, undang-undang misalnya pajak dan sebagainya, itu dari segi hukum. Kemudian dari segi kayak pangsa pasar saat ini kayak gimana? Karena kan apalagi sekarang kita lagi di media sosial, kayaknya segala sesuatu tuh sangat cepat tersebar, ya kan? Termasuk di dalamnya kayak misalnya yang lalu PPKM level 1, PSBB yang tahun lalu ngetren dalgona coffee. Kalau yang sekarang itu terus rame-rame semua perusahaan, kayak semua food itu semua buat kayak begitu. Kalau PPKM yang lalu waktu yang lagi naik-naiknya COVID, lagi ngetren croffle. Kayaknya semua bakery buat langsung croffle. Itu namanya pangsa pasar yang kita analisis. Kita lihat di mana kita bisa masuki seperti itu.
Itu dari segi eksternal bisnis. Kemudian input yang ketiga itu adalah internal ASIT. Nah, kalau internal ASIT berarti yang kita analisa betul-betul aplikasi apa yang dia gunakan, sistem informasi apa yang dia gunakan, hardware-nya itu hardware yang bagaimana. Jadi, kalaupun kalian buat nanti ini, kalian harus betul-betul detailkan hardware-nya. Misalnya dia punya satu laptop, satu servernya itu apa spesifikasinya, itu didetailkan seperti itu. Atau dia punya 10 atau 20 workstation, laptop workstation. Nah, itu semua apa spesifikasinya, itu semua didetailkan. Termasuk di dalamnya bagaimana topologi jaringannya. Jadi misalnya servernya di lantai 3, kemudian workstation-nya itu ada di lantai 2 dan lantai 1, bagaimana penggambarannya itu semua dianalisa. Kalau kita merancang ASIT strategic planning. Dan yang terakhir itu adalah external ASIT. Nah, kalau di sini lebih ke tren teknologi yang kita analisa. Tren teknologi yang saat ini berkembang dan akan berkembang beberapa tahun kemudian. Termasuk di dalamnya kita menganalisa tren teknologi apa yang digunakan oleh perusahaan kompetitor kita. Seperti itu. Oke. Kita masuk satu-satu, kita lihat satu-satu. Jadi, yang pertama kita lihat dari internal business environment. Oh, sebelum di sini, ada yang mau ditanya sampai di sini? Tidak ada, Ji? Belum ada, Ibu. Belum ada, Ji, Luce. Oke. Yang pertama itu internal business environment. Jadi, ada beberapa unsur-unsur dari lingkungan bisnis internal yang perlu kita identifikasi, perlu kita analisis, dan perlu kita pahami dengan jelas. Yang pertama misalnya strategi bisnis. Jadi walaupun yang kita akan rancang ASIT strategic planning, tapi kan kita perlu mengetahui apa strategi bisnis dari perusahaan tersebut. Dia punya atau tidak. Kalaupun dia tidak punya, berarti kita harus lihat tujuan yang lainnya. Misalnya tujuannya, visi misinya, dan sebagainya. Strategi bisnis, jadi tidak hanya tujuan, tetapi termasuk di dalamnya bagaimana cara mereka mencapai tujuan tersebut. Atau sarana apa yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya kalau misalnya strategi bisnisnya tidak tertulis secara resmi atau tidak dibuat dalam dokumen secara resmi, biasanya ini bisa kalian dapatkan, bisa kalian analisis melalui hasil diskusi atau wawancara terhadap manajemen atasnya, top manajemennya, seperti itu. Nah, itu dari segi strategi bisnis. Kemudian yang kedua itu adalah proses bisnis saat ini. Jadi yang kedua yang hal paling penting kita harus lihat itu adalah proses bisnis saat ini. Apa kegiatannya? Entitas siapa saja yang berperan dalam proses tersebut? Misalnya ada entitas customer atau pelanggan, entitas sumber daya manusia apa saja, divisi apa saja yang berperan. Itu juga penting. Jadi bukan hanya prosesnya, tapi siapa saja yang berperan di dalamnya. Kemudian, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Jadi misalnya divisi IT terhadap divisi finansial seperti apa, divisi accounting terhadap divisi marketing bagaimana. Itu juga penting di dalamnya. Kita harus analisis. Kemudian lingkungan bisnis. Tunggu. Jadi proses bisnis itu bisnis prosesnya, kemudian aktivitasnya dengan elemen-elemen kuncinya entitas. Kemudian yang terakhir lingkungan organisasi atau lingkungan bisnis. Di sini mulai yang hal-hal yang tidak terlalu krusialnya. Jadi itu tadi dua hal yang paling penting, strategi bisnis dan proses bisnis. Di lingkungan bisnis itu struktur organisasi,
aset perusahaan, manajemen stylenya seperti apa, kemudian sumber daya manusianya itu punya keterampilan apa, kompetensi apa, pengetahuan apa, kemudian budayanya bagaimana, hubungan kerjasamanya seperti apa. Biasanya juga di bagian lingkungan bisnis ini kalian harus analisis kayak, kalau misalnya dia punya 50 karyawan, ada 50 tersebut, misalnya pendidikan terakhir S1 berapa orang, pendidikan terakhir SMA berapa orang, kemudian jenis kelaminnya, kemudian biasanya dibuatkan dalam bentuk diagram. Itu detail-detail seperti itu ya sumber daya manusianya. Itu dari internal bisnis. Pertanyaannya, apa saja metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis lingkungan bisnis internal? Jadi yang pertama ada namanya analisis SWOT. Mungkin kalian sudah pernah pelajari, tapi nanti di sini saya akan pelajari yang detail sekalinya, yang sampai kita bikin matriks SWOT-nya. Karena matriks SWOT itu juga, kalian pelajari tidak sampai matriks SWOT? Kalian pelajari? Atau cuma SWOT yang itu saja yang cari kekuatan, kelemahan, peluang, sama ancaman? Iya Bu, hanya cari yang mana kekuatannya, kelemahan. Oh, berarti tidak pelajari sampai matriks SWOT ya? Belum. Ya, nanti setelah kita lihat, kita cari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya, itu harus dilanjutkan ke matriks SWOT. Matriks SWOT sendiri itu nanti terbagi atas 2. Jadi, kita bisa buat matriks SWOT secara kuantitatif dan kualitatif. Nanti itu kalian bisa lihat pada saat kita nanti pelajari. Kemudian, metode analisis kedua dalam internal business environment itu yang kedua itu adalah CSF. Saya tidak tahu kalian pernah pelajari atau tidak ini. Jadi, critical success factor. Jadi, kalau yang tadi SWOT itu kan paten begitu ya faktornya. Kita cari faktor kekuatannya, faktor kelemahannya, faktor peluang, dan faktor ancamannya. Kalau critical success factor, dia tidak punya faktor yang paten atau tidak punya sudut pandang yang paten yang kita pelajari. Jadi kita yang analisa, kemudian kita lihat apa faktor kunci atau faktor kritikal atau faktor kritisnya perusahaan ini sehingga dia bisa ada di titik ini seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah analisis value chain. Itu adalah metode ketiga dalam internal business environment. Kalau value chain itu dia ada di factory, jadi digambarkan seperti ini. Nanti kalian buat dalam bentuk seperti ini. Jadi ada namanya, dia terbagi atas 2 bagian utama, yaitu primary activities. Jadi dia suruh kita analisa dulu ke aktivitas-aktivitas utamanya. Dari segi logistik, ini operasional, ini apa? Logistik, input logistik, ini outbound logistik, kemudian marketing dan service. Ini dari segi primary activities-nya. Kemudian yang kedua itu adalah support activity. Ini dia lihat dari segi infrastruktur, human resource management, jadi sumber daya manusianya. Kemudian information, communication, dan teknologi. Dan yang terakhir, recruitment-nya, pengadaannya. Nantinya ketika kalian ingin merancang ASIT strategic ini, bukan berarti kita pakai 3-tiganya ini. Tidak. Jadi bisa pilih. Kalau mau pakai analisis SWOT saja, ya analisis SWOT saja. Atau kalau mau pakai CSF saja, ya CSF saja. Atau kalau mau pakai value chain saja, ya value chain saja. Tapi ada kadang yang dia combine antara 2. Jadi tidak perlu langsung 3-tiganya, itu kan terlalu bagaimana. Jadi combine saja antara 2. Misalnya pakai SWOT saja sama CSF, atau SWOT sama value chain. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Metode external IT itu cuma satu yang kita gunakan, yaitu namanya metode analisis external value chain. Jadi kalau yang tadi untuk kita menganalisis internal bisnis, kita bisa gunakan salah satu itu adalah analisis value chain. Kalau di external ASIT,
yang kita analisis adalah external value chain. Jadi ini kan yang tadi kan value chain ya, punya ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini eksternalnya. Ini faktor-faktor yang akan kita kaji. Oke. Itu tadi tentang input dari framework ISIT. Jadi ada empat hal yang kita kaji: internal business, external business, internal ISIT, external ISIT. Dengan masing-masing metode yang bisa kita gunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, saya Ibu. Oh ya, oke, Nerissa. Untuk yang ini setiap yang metode-metodenya ini Bu, ada tidak contoh kasusnya? Nanti saya kasih dong. Kan kalau nanti kayak misalnya pertemuan berikutnya nanti kita ketemu hari Jumat, itu kita belajar dulu misalnya analisis SWOT. Saya pasti kasih. Jadi saya akan kasih setiap metode analisis yang saya kasih, saya pasti kasih contohnya. Iya, baik Bu. Terima kasih. Nanti, ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, belum ada Ibu. Ya, nanti mungkin kalau kita sudah masuk metode analisis ya, baru mungkin bertanya. Nanti kalau saya jelaskan apa, tidak mengerti, kenapa bisa hasil analisis kayak begitu, Cek? Kalian harus tanya saya. Jangan malu-malu bertanya. Nah, oke.